Sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Kita semua berbeda-beda, dari partai yang berbeda, pandangan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Tetapi kita semua ada dalam satu kapal, dan saya mengajak seluruh DPRD dalam ruangan ini bersama dengan OPD untuk kita bekerja sama dengan satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dan berjuang untuk kita sebagai daerah penghasil, daerah yang menghasilkan nikel 50% dari nikel Indonesia, di mana Indonesia adalah produksi nikel 40% dunia. Jadi artinya Maluku Utara ini kita produksi nikelnya itu 20% kepada dunia. Tapi saya menyadari penuh bahwa APBD kita tidak mencerminkan hal itu, kesejahteraan masyarakat Maluku Utara tidak mencerminkan hal itu. Mari kita duduk bersama, berpikir out of the box, mencari langkah-langkah melalui partai, melalui entahlah melalui apa, tapi bagaimana kita bisa menaikkan PAD bersama, kita bisa mendatangkan jalan dan jembatan, kita bisa mendatangkan investor, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin kita bisa berhasil sesuai dengan tema HUT Pemprov Maluku Utara yang ke-26, kita membangun dengan hati, dengan inovasi, dan kolaborasi. Saya dan Pak Sarbin, kita hanya manusia biasa yang dititipkan amanah 5 tahun oleh masyarakat Maluku Utara. Tanpa kerjasama, kita tidak bisa berhasil. Kita butuh kerjasama, kita butuh super team, sehingga amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada saya, Pak Sarbin, para ketua, pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota yang ada di ruangan ini, kita pergunakan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selama 26 tahun, Sofivi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofivi. Pembangunan infrastruktur wilayah yang dipaksakan oleh pemerintah, yaitu Jalan Trans Kiraha, Sofivi Ekor Kobe Buli, masih jauh dari kelayakan untuk masuk pada APBD 2026, sebabkan sampai saat ini belum ada studi kelayakan dan atau analisis dampak lingkungan. Urgensi kegiatan tersebut harus dijelaskan oleh pemerintah secara komprehensif, karena ruas jalan tersebut bisa jadi melewati hutan lindung dan taman nasional. Dari sisi kepentingan rakyat sangat tidak berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat. Menjawab terkait Trans Kiraha, Trans Kiraha ini adalah salah satu program yang kami lakukan untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Ibu Kota Sofivi. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Kota Sofivi telah menjadi Ibu Kota selama 26 tahun dan belum ada airport. Ibu Kota Sofivi sendiri pertumbuhan ekonominya tidak mencerminkan sebuah provinsi di mana pertumbuhan ekonominya 39% dan tertinggi se-Indonesia. Selayaknya sebuah ibu kota dibutuhkan airport. Selama 26 tahun, Sofivi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofivi, dan sampai dengan hari ini studi kelayakan itu tidak layak. Pertama, karena letak Sofivi yang terlalu dekat dengan Ternate yang juga memiliki airport, dan yang kedua, penduduk yang ada di sekitar Sofivi terlalu sedikit untuk sebuah airport. Ditambah, daerah harus menyediakan lahan seluas 300 hektar untuk sebuah airport. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan, saat ini ada airport dengan skala internasional yang sudah dibangun, yang saat ini ada di Kobe, yang dibangun oleh PT Wedabai. Saat ini dengan jalur normal dari Sofivi ke Kobe dibutuhkan waktu 3,5 jam. Dengan adanya ruas baru Trans Kiraha, maka dari Sofivi ke Ekor 27 kilo, dan dari Ekor ke Kobe 36 kilo, sehingga total sekitar 60-an
kilo. Kilometer tersebut bisa ditempuh dengan 1 jaman. Itu adalah solusi saat ini yang paling realistis untuk Sofifi bisa memiliki akses terhadap airport. Dalam perjalanan saya memimpin Provinsi Maluku Utara selama 8 bulan ini, banyak kementerian, banyak investor, nasional maupun internasional, mau ke Sofifi, kendalanya adalah konektivitas. Mereka harus ke Ternate dan tidak semua investor itu nyaman untuk menyeberang secara laut. Harapannya dengan adanya akses dari Jakarta bisa langsung ke airport yang ada di Kobe, maka konektivitas terhadap Sofifi bisa terbuka. Akan ada investor untuk hotel dan ada investor lain yang berhubungan dengan hilirisasi kelapa, hilirisasi rempah, hilirisasi perikanan yang akan datang melihat potensi Maluku Utara yang begitu luas. Selain dari itu juga akses ruas dari Ekor ke Kobe itu menghubungkan antara lumbung pangan yang ada di Halmahera Timur dengan pasar yang ada di kawasan industri Iwi, di mana ada hampir 90.000 pegawai di sana dengan kebutuhan pasokan pangan yang sangat besar setiap bulannya. Sehingga petani-petani dari Halmahera Timur bisa mengirim hasil produksi mereka ke Halmahera Tengah. Dan ini juga adalah salah satu program dukungan kami kepada ketahanan pangan. Tadi saya juga mendengar ada catatan dari fraksi bahwa Transkiraha belum memiliki FS dan AMDAL. Untuk diketahui, Transkiraha sudah memiliki FS dan sudah memiliki AMDAL, dan tadi sudah diserahkan kepada tim TAPD dan tim Banggar untuk kemudian Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Kacau nih mantan Gubernur Maluku Utara atau Malut Abdul Ghani Kasuba. Udahlah korup, doi juga nggak bisa kendalin syahwat seksualnya. Jadi Abdul Ghani didakwa atas kasus penerimaan sejumlah uang dari proyek infrastruktur dan jual beli jabatan di Pemprov Malut. Yang bikin mind blowing, selama menjabat dia gelontorin dana 3 miliar rupiah cuma demi ngamar sama perempuan. Bahkan kabarnya dia pernah ngamar sama 3 perempuan dalam 1 hari di jam yang berbeda. Pernyataan ini disampaikan Elia Gabrina Bahmid, kontraktor sekaligus anggota DPRD Halmahera Selatan. Elia hadir sebagai saksi di lanjutan sidang kasus yang menjerat Abdul Ghani itu di Pengadilan Negeri Ternate pada 18 Juli. Dalam sidang, Elia ngaku yang mencarikan teman kencan Abdul Ghani. Abdul Ghani minta para perempuan itu dibayar pakai duit Elia dan nanti diganti. Tahu berapa budgetnya? 10-50 juta untuk 1 perempuan. Semoga pejabat publik model begini dihukum seberat-beratnya. Yuk, lawan pejabat publik yang korup dan bejat. Begini statement tegas dari Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memberikan izin ataupun wewenang kepada pihak manapun untuk menggunakan namanya dalam praktik jual beli jabatan atau proyek-proyek tertentu untuk kepentingan pribadi. Jadi beberapa waktu lalu ada statement tegas yang disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda kepada beberapa jajaran yang hadir dalam ruangan. Beliau tahu sebagai gubernur biasanya ada orang-orang yang memanfaatkan kepemimpinannya untuk menguntungkan pribadi, entah itu kerabatnya, saudara-saudaranya, atau siapapun itu. Tentu aja ini sangat merugikan dirinya dan ia menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memberikan izin ataupun wewenang kepada pihak manapun untuk menggunakan namanya dalam praktik jual beli jabatan. Tidak akan ada oknum yang bisa mengatasnamakan dirinya. Maka ini seolah-olah Ibu Shirley ingin mengatakan bahwa dirinya itu sudah sejahtera dan tidak perlu ada nilai tambah ekonomi dari pihak-pihak lain. Shirley Juanda ini dikabarkan akan menekankan komitmen untuk menjalankan amanat rakyat sebaik mungkin dan berharap pejabat di lingkungan Pemprov Maluku Utara bekerja dengan sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat. Good governance. Saya tidak butuh dipuji-puji. Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. Jangan berbicara di belakang saya. Saya paling tidak suka orang yang bergosip tentang saya di belakang saya, apalagi mereka tidak mengenal saya. Dan saya tidak suka mengatakan hal berkali-kali. Saya tidak perlu marah untuk tidak suka.